Welcome to my channel. Halo teman-teman, salam sehat dan juga salam rekonsiliasi. Ya, kenapa gua awali video gua kali ini dengan salam tambahan, salam rekonsiliasi, karena itulah tujuan dari gua buat videonya ini. Gue berharap segala masalah ataupun polemik mungkin ya yang menimpa antara federasi, gue menyebutnya federasi aja, dan juga pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, bisa segera settle down atau bisa segera selesai. Di video gue sebelumnya, gue sudah mengapungkan tajuk ini, tapi memang nggak terlalu detail. Lantas kemudian ada komen dari seorang viewer gue yang kok gue lihat ini kayaknya berisi ya, dan gue bersyukur subscriber gue ini kelihatannya 98% IQ-nya di atas 100 ya. Jadi kemudian gue hubungin dia dan akhirnya gue dapat insight yang paling luas, yang paling lengkap dari dia. Kebetulan dia ini entah tinggal di Korea atau apa, tapi bisa bahasa Korea, sehingga dia dan mengikuti juga persoalan ini. Jadi gue banyak mengambil juga dari kalian yang bagus-bagus tentunya ya. Jadi dia bercerita lengkap kronologis dari polemik ini muncul. Ya, diawali dari sebuah wawancara di media Korea lah. Gue lupa namanya, nanti gue share mungkin di sini bahasa Koreanya juga dan translasinya juga gue share biar kalian lengkap dapat informasi berbasis jurnalistik. Jadi bukan hanya comot sana comot sini berbasis sensasi, tapi berbasis informasi. Ya, jadi di situ kronologisnya itu diawali dari interview di hotel di Doha dari sebuah media di Korea, dan isinya itu yang menarik nih teman-teman ya, lagi membahas soal Korean Waves. Ya, kita tahu ya bagaimana budaya Korea ini dari K-pop, drakornya, bahkan sekarang juga melanda sepak bola. Dalam arti banyak pelatih-pelatih dari Korea Selatan ini laku di pasaran. Di Asia Tenggara saja sudah ada Sintayong sendiri, kemudian juga Kim Pan-go, dan pernah juga Park Hang-seo sukses di Vietnam. Dari mungkin sekitar 10 negara ASEAN, itu 3 pelatih Korea Selatan, kan luar biasa. Nah, jadi mereka lagi membicarakan soal itu, kultur, pop kultur, segala macam. Jadi tidak ada membahas sama sekali datang untuk bagaimana nanti Anda apakah akan terus melatih Indonesia atau enggak, segala macam, enggak. Malah di situ dibahas soal bagaimana kesuksesan tim Indonesia ini juga dibicarakan di Piala Asia kemarin. Ya, jadi ketika gue diwawancara sama Harimau Malaya pun itu tidak lepas dari pencapaian Indonesia yang dianggap representasi ASEAN, AFF yang sukses di Piala Asia kemarin ya. Kecuali kalian yang tidak ada yang nggak menganggap itu sukses, ya silahkan. Nah, dalam pembicaraan itu seperti biasa, wartawan itu kan kadang-kadang ini kita bayangkan ya, lagi di ruangan, gue lagi mewawancarain Coach Sin, gue akan mengatakan, waduh, Coach Sin, nih kayaknya lagi dibicarain nih, kayaknya tawaran jadi banyak nih. Nah, kira-kira seperti itulah. Kalau dari kira-kira kita bisa memvisualisasikan suasana di ruangan tersebut. Ya, Coach Shin mungkin akan bilang, ya adalah gitu beberapa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu bukan inti topik wawancara tersebut. Nah, selesai nih. Jadi tetap itu bicara soal filosofi, melatih lah, soal Korean Wave dan sebagainya. Datanglah ini kritikan gue juga nih buat media-media. Dulu gue pikir tadinya hanya YouTube aja yang asal-asal memaparkan atau menyajikan sebuah pemberitaan ya atau informasi, tapi ternyata media online pun yang berbasis di korporasi konvensional, yang berbasis perusahaan yang settle lah begitu ya, ternyata juga bisa mencari clickbait. Ya, clickbait mungkin to some extent atau untuk beberapa hal, untuk lucu-lucuan oke, tapi untuk timnas gue rasa nggak ada lucu-lucuan seperti ini ya. Jadi dicomotlah wawancara tersebut hanya sepenggal. STY dilirik klub lain. Nah, kemudian seperti biasa wartawan tuh kadang-kadang mengkonfrontasi juga. Ditanyakanlah kepada Sintayong. Kira-kira mungkin kita visualisasikannya karena gue nggak ada di situ, tapi ini kan berdasarkan dari berita kanal berita online tersebut dengan inisial O ya. Gue juga nggak mau melafalkannya dengan gamblang. Kira-kira seperti ini, Pak.
itu katanya saya dengar-dengar, saya baca apa, ada informasi Sintayong ditawar klub lain atau ditawar negara lain. Masuklah barang itu, panas Erick Thohir. Dia mungkin langsung merasa egonya kesentil kan, apa kesentuh, kecolek ya. Kemudian ya dia langsung panas. Oh, ya udah silakan saja. Kira-kira kan dia seperti itu ngomong. Ya kalau memang dia ada yang kerupain silakan. Saya nggak bisa nahan. Saya profesional. Kena gitu. Sebenarnya teknik ini sering digunakan oleh para wartawan. Ya contoh kemarin sedikit gua agak melebar kasih contoh buat kalian ya biar kalian paham konteks ini secara full. Ketika misalnya Sintayong disuruh memberikan speech awal setiap preskon itu dia biasanya disuruh memberikan review overall lah tentang keadaan terakhir. Misalnya dia mengatakan waktu itu menjelang pertandingan melawan Jepang. Iya saya senang karena di turnamen ini pemain banyak mendapatkan pengalaman ketika menghadapi Irak misalnya kami kalah tapi kami punya dapat tambahan experience dan kami juga menang melawan Vietnam jadi pemain mentalnya juga naik. Nah misalnya dia ngomong seperti itu. Kemudian gua nanya nih, oke Coach Sin, Anda mengatakan Anda mendapatkan pengalaman ketika menghadapi Irak yang akan bisa dibawa untuk menghadapi Jepang misalnya. Pengalaman apa itu? Nah itu biasa konfrontasi tapi mindsetnya atau latar belakangnya positif. Nah kalau ini enggak. Jadi diadu dari berita yang sepotong tadi, kemudian dikonfrontasi ke Pak Erik dan Pak Erik pun kepancing. Nah keluarlah omongan itu. Ya silahkan kalau dia mau meninggalkan ini. Tapi jangan lupa dia punya kontrak loh sampai bulan Juni akhir atau bulan Juni. Kemudian dia juga harus memenuhi targetnya lolos Piala Asia senior dan juga U23. Jadi dia emosi. Ya, kalau anak sekarang bilang mungkin kena mental ya, seperti itu. Nah, kemudian ucapan itu dicaplok oleh media Korea yang lain. Tentu ini sudah menjadi bola liar, seperti yang gue obrolin dengan salah satu viewer gue tadi ini, dengan inisialnya TL lah. Dia nggak mau disebutin namanya. Jadi, dicaplok, ya media sana pun gue nggak ngerti ya tujuannya, tapi dia memang mencaplok apa yang dikatakan oleh Erick Thohir. Jadi ada gambarannya lebih panjang tapi udah liar kemana-mana nih. Jadi udah bab 1, bab 2, bab 3 tapi arahnya udah melenceng. Kemudian di situ keluar lah, mungkin gua akan share juga nanti artikelnya ya dalam bahasa Korea dan juga translasi dalam bahasa Indonesia. Jadi kira-kira media itu mengatakan ini kok nggak tahu terima kasih. Sintayong udah bekerja mati-matian membawa tim ini mencetak sejarah tapi malah dikasih target tambahan. Kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya inilah yang disantap oleh para media, para YouTuber, bahkan juga media konvensional. Malah ada seorang apa ya, gue nggak bisa, agak bingung, praktisi bola lah, bukan yang kalian sering sebut, ada lagi yang satu, bahkan mengatakan STI ini cacat moral katanya, karena inilah sikap dia yang asli, tidak tahu terima kasih, mata duitan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, intinya dia mengatakan cacat moral. Nah, kalau kalian perhatikan sebelum video ini gue agak-agak sedikit nggak mau berdebat ya soal ST atau enggak. Tapi setelah gue tahu lagi kronologisnya ini di luar dari menurut gue progres dia yang bagus, gue bulat mengatakan ST harus stay dan yang terpenting adalah persoalan ini harus disettle down sesegera mungkin. Karena jangan sampai kita yang akan kehilangan ST dan kita yang akan rugi. Jadi berhentilah para podcaster, YouTuber, media untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan clickbait dengan menghancurkan tim nasional Indonesia dengan menggoreng isu ini. Silahkan kalian meninggikan viewer kalian, tapi carilah dengan cara yang informatif. Nggak perlu edukatif, tapi kalau nggak bisa membangun, jangan merusak. Nah, kembali lagi ke persoalan tadi, gue berharap, makanya di video sebelumnya, ketika informasinya belum selengkap sekarang, gue mengatakan apapun persoalannya karena kita belum jelas, duduk bersama. Erick Thohir kan profesional, Sintayong profesional, ketemu. Selalu gue berkali-kali mengatakan sebenci apapun kedua entitas, kedua pihak, kedua negara bahkan, kedua pihak, kalau bertemu itu beda langsung auranya. Berarti ini minimal sudah ada niat positif untuk menyelesaikan masalah, sudah ada komunikasi. Kemudian kita bisa ngeliat gesturnya. Ya kadang-kadang dari situ timbul hal-hal yang lebih baik banyakan ketimbang kita hanya saut-sautan adu pantun di media yang makan media sementara persoalan tidak selesai. Nah, memang gue juga harus memberikan sedikit kritikan buat Sintayong bahwa soal kendala lingual ini atau bahasa ini memang penting teman-teman ya. Ini pernah gue ungkapkan juga di video gue sebelumnya ketika pertandingan kalau nggak salah menjelang Jepang. Gue bilang ada pentingnya juga atau ada nilai plusnya kalau seorang pelatih itu bisa bahasa ibu dari
tim yang dia latih. Gue nggak bilang itu segala-galanya ya. Kita juga tahu lah waktu Arab Saudi mengalahkan Argentina, pelatihnya siapa tuh, Harvard atau Renard, itu kan pakai bahasa Perancis ditranslasikan dengan bahasa Arab, ada translatornya kan. Tapi itu akan menjadi nilai lebih. Nah, inilah yang mungkin menjadi salah satu kendala dari juga Sintayong soal komunikasi. Plus dia ini dari informasi yang gue tahu dari sumber gue ini dan juga dari wartawan Korea Selatan, ini dia orangnya sebenarnya funny guy, tapi introvert. Jadi kalau dengan yang dia kenal, dia akan sangat terbuka. Itu gue lihat persis teman-teman. Setiap kita preskon, ketika ada wartawan Korea Selatan, salah satunya yang wawancarain gue dan gue juga tanya-tanya banyak hal soal Sintayong ke dia, itu selalu begitu ketemu dia langsung kayak lepas, langsung banyak ngomong gitu loh. Tapi ketika gue interview di Mix Zone, misalnya setelah pertandingan melawan Jepang, itu dia ya ngomong juga, tapi pas-pasan aja gitu. Jadi mungkin ini juga masukan buat dia. Banyak sekali dalam beberapa momen komunikasinya itu terjadi gap. Contohnya dulu waktu tragedi Kanjuruhan. Kemudian beredar media-media itu mengutip pernyataan kalau Iwan Bule mundur, dia mundur. Akhirnya terciptalah opini bahwa dia ini orangnya ibul, dia ini ya hanya peduli bukan timnas tapi ke Iwan Bule-nya kan begitu. Ternyata itu bukan seperti itu. Tapi dia waktu itu hanya mengungkapkan, karena ini kan budaya kultur teman-teman ya. Jadi bahasa itu pun kenapa ada sastra Belanda, sastra Inggris dan lain-lain, karena bahasa itu juga mengandung persepsi yang berbeda-beda. Ketika dikatakan oleh seseorang dengan bahasa tertentu, di waktu tertentu, kemudian di tempat tertentu, oleh orang tertentu, itu maknanya bisa sangat berbeda-beda. Ya, jadi gue balik lagi deh biar nggak panjang. Nah, jadi waktu kasus yang tragedi Kanjuruhan itu, sebenarnya dia hanya ingin mengungkapkan rasa kedukaannya dan ingin berempati yang mendalam. Ini kan budayanya Korea sama Jepang. Ya bahkan orang Jepang kalau gagal aja dia bunuh diri gitu, saking dia merasa bersalahnya. Jadi itu lebih kepada bentuk dia merasa ikut bersalah dan juga kasihan dengan orang yang dianggap temannya dia, Iwan Bule. Jadi orangnya loyal sebenarnya. Cuman karena perbedaan budaya, kita menganggap di sini, wah ini berarti dia orang loyalnya Iwan Bule. Sementara waktu itu kejadian itu membuat sosok atau personalnya Iwan Bule itu tidak populer. Nah, jadi hal-hal seperti ini kerap terjadi dari komunikasi Sintayong yang memang harus diperbaiki. Ini di luar kinerja dia di bola, teman-teman ya. Jadi ini untuk juga membangun memberikan sumbangsi saran kepada yang bersangkutan supaya lebih baik lagi. Dan satu juga komunikasi dia dengan Liga 1 memang dirasa agak kurang. Jadi ada hal yang kita bela, ada yang kita appreciate, tapi juga sedikit kita ada masukan buat yang bersangkutan supaya bisa tampil lebih baik. Ya, gue nggak tahu. Karena sebenarnya kan dia ada penerjemahnya JJ ya, harusnya dia bisa menjadi jembatan komunikasi antara Sintayong yang memang barrier sekali ya, language barrier sangat besar dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri kan juga majemuk dari latar belakang yang berbeda-beda, jadi banyak sekali tantangannya. Gue nggak ngerti kenapa nggak diajarin bahasa Indonesia sedikit-sedikit, sehingga paling nggak untuk bahasa-bahasa dasar aja harusnya dia bisa ngomong. Karena bukan gimana teman-teman ya, gue pernah liputan di Itali waktu itu kalau nggak salah 2010, gue lupa lah dulu. Itu gue di sana tuh 4-5 hari stay. Kalau nggak salah 2016 waktu final Liga Champion. Nah, itu gue stay hampir seminggu. Itu gue 4-5 hari udah bisa mesen makanan pakai bahasa Itali. Ya, tapi terbata-bata lah teman-teman ya. Jangan dianggap. Jadi bisa kayak saya mau satu nasi gitu kan, satu udang, udah di take away itu bisa. Nah, harusnya ini juga masukan supaya Sintayong supaya tidak ada lagi celah untuk diserang atau supaya tidak ada lagi gap barrier antara dia dengan para pemain ketika melatih maupun juga dengan masyarakat. Ya, ketika dia memberikan pemaparan atau memberikan speech, ini penting. Jadi mungkin juga harus ada satu public semacam PR buat dia untuk menjembatani masalah ini. Nah, kembali lagi soal Sintayong. Gua baru pas bikin ini memang agak telat ya. Gue bikin ini sekitar jam 4 sore dan gue baca yang lebih menyedihkan lagi terakhir teman-teman, itu digoreng soal follow-unfollow di IG. Wah, ini semakin liar. Ini benar-benar media sekarang ini semakin brutal ya. Jangankan yang podcast yang kayak gini gue bisa ngomong apa aja, literary gue bisa ngomong apa aja ya. Yang konvensional pun terutama online ini udah benar-benar gak ada batasnya. Mereka tidak peduli dengan dampak yang mereka tulis.
Padahal kita tahu masyarakat banyak terpengaruh dari sana dan tidak semua masyarakat juga IQ-nya di atas 80 kan teman-teman ya. Ada yang di bawah 80 yang dia ambil semua mentah-mentah dari yang disajikan. Ya, ini yang mengerikan. Padahal sebenarnya media seyogyanya juga menjadi alat edukatif, alat menyampaikan pendapat atau bukan pendapat tapi ya informasi yang benar. Ya ini yang gue sayangkan. Jadi gue berharap masalah ini segera diselesaikan cepat karena sekali lagi kalau kita kehilangan Sintayong kita yang rugi. Pemain sendiri di video sebelumnya gue sudah mengungkapkan mereka sangat senang, sangat apa namanya ya, sangat nyaman dengan pelatihan dari Sintayong dan kalau diganti lagi ini mulai dari nol lagi teman-teman. Ini semua sudah bagus, mainnya sudah enak. Paling nanti ada 1, 2, 3 pemain yang dibongkar, biarlah dia bekerja dan kita tahu sebentar lagi 1 bulanan lagi akan ada kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam back to back, kemudian juga ada Piala Asia U23 dan jangan lupa di kualifikasi Piala Dunia peluang kita untuk lolos ke babak berikutnya kalau nggak salah third round ya atau second round gue lupa itu cukup besar karena sisa pertandingannya itu kita main home semua. Kalau kita dukung mereka, kita bisa rebut posisi kedua untuk lolos berikutnya. Biarkan dia fokus, jangan berlama-lama. Untuk teman-teman media, YouTuber yang lain-lain, ini gue juga minta tolonglah, jangan demi viewer dan cuan. Boleh aja kalian berkreasi, berimprovisasi untuk mendapatkan viewer yang banyak. Kalau konten kalian bagus, nggak bagus juga nggak apa-apa, asal jangan membuat kisruh kita. Dan satu, gue juga sedih kemarin. Ketika ini kalau nggak salah Sintayong sekarang udah ada di Jakarta atau di Indonesia ya. Harusnya gue mendengar berita sepagi mungkin. Kalau perlu Erick Thohir jemput di bandara untuk menunjukkan gestur-gestur konstruktif ya. Tapi sampai detik ini gue tidak melihat itu terjadi. Mudah-mudahan secepat mungkin nggak ada lah unfollow-unfollowan segala macam STY dan Erick Thohir ketemu untuk menyelesaikan masalah ini demi perkembangan tim nasional kita yang sudah bagus. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman untuk kalian viewernya channel Bung Harpa yang punya IQ di atas 110. Banyak sekali manfaat yang gue ambil kalian. Ada 1-2 yang ngaco, nggak apa-apa, itulah bagian dari dinamika per YouTubean. Sekali lagi terima kasih masukannya terutama untuk Anda Bang atau apa gue panggilnya ya, TL aja lah, TL yang memberikan masukan ini sehingga gue bisa menyajikan informasi yang menurut gue mudah-mudahan bisa membantu men-settle down masalah antara Sintayong dan juga federasi. Terima kasih, semoga tim nasional Indonesia maju terus. Thank you.